3 pondasi mindset keuangan yang bisa bikin kamu tambah kaya. Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, dan like untuk support terus channel kami. Oke, hari ini kami mau bahas tentang mindset keuangan yang bisa jadi pondasi buat teman-teman membangun kekayaan. Ya, banyak orang punya mindset yang salah ya, Clau. Banyak orang bahkan nggak punya mindset ya kayak ya kayak Mengalir konsepnya aja. gimana gitu kan. Iya, jadi kalau kita ngomongin yang namanya building wealth ya harus mulai dari mindsetnya dulu gitu. Betul. Ya karena kan Semuanya mulai dari genset. bukan mindset, Mindset, ya. nah mindsetnya ini mau kayak gimana sih yang benar, karena banyak juga loh sebenarnya ya orang yang mungkin gajinya udah besar nih, income-nya besar, tapi ya mindset dalam melihat keuangan atau mengatur uang itu masih salah gitu. Jadi kok kayaknya nggak cukup aja gitu. Dan sebaliknya ada juga orang-orang yang mungkin income-nya kayaknya dilihat pas-pasan Biasa aja. aja. Ya biasa lah. Ya karena nggak mungkin juga ya kalau nggak ada income terus itu juga nggak mungkin ekstrem ya. Tapi Itu maksudnya halusinasi. Mindset juga itu. Semua di kepala. ya maksudnya Lapar realistis. adalah mindset. Iya. Oke, Mohon maaf. ya, Intermezzo. maksudnya intinya ya. Jadi realistisnya ya memang kita butuh certain income, certain money gitu kan untuk live lifestyle that we want. Tapi tentunya kalau dibantu dengan mindset yang benar, ya itu semua akan terasa lebih mudah gitu kali ya. Betul. Ditambah lagi di zaman sosial media ini kita dipaparkan dengan informasi seakan-akan cepat kaya di usia muda itu mungkin buat semua orang. Jadi semua orang kepingin cepat ya, semuanya kepingin instan, semuanya kepingin langsung dapat hasilnya tanpa menyadari bahwa di balik di balik hasil itu ada prosesnya. Ada proses di mana kita harus belajar ngambil keputusan keuangan yang benar, ada proses di mana kita harus paham gimana sih cara ngelola keuangan yang bijak, ada proses kita punya pemahaman gimana sih uang yang kita bisa miliki itu nggak cuma buat sekarang doang, tapi buat masa depan gitu. Jadi lewat video ini kami mau share ke teman-teman pondasi-pondasinya dulu. Salah satunya adalah, mungkin kalian udah pernah dengar, ini namanya 3 Basic Money Mindset. Apa itu, Clau? 3 money mindset. Yang pertama making money, yang kedua saving money, dan yang ketiga growing money. Yang pertama kita bahas soal making money. Making money ini ya seperti namanya, kita memahami gimana caranya kita menghasilkan uang semaksimal mungkin dari effort kita. Tentu saja appetite orang beda-beda, keahlian orang beda-beda, selera teman-teman terhadap resiko juga beda-beda. Jadi kami rasa nggak ada satu cara yang khusus yang mesti diikutin untuk bisa punya uang yang banyak gitu. Jadi ada yang lewat jalur karyawan seperti kami dan akhirnya punya side hustle di 2020-an yang mempercepat financial freedom kami. Ada yang memang jalur itu bisnis, ada yang mungkin jalurnya Profesional. profesional. Ya, jadi dokter ya, atau apa, lawyer gitu ya. Ada yang jalur genetik. Dari lahir udah begitu, ya sudah ya. Halo Itu, Rafathar. bersyukurlah atas pemberian yang maha kuasa terhadap kalian gitu. Jadi making money ini jalannya beda-beda, dan menurut aku selama kita lakukan secara bertanggung jawab dan kita ya nggak kriminal gitu ya, nggak merugikan orang lain, Halal ya. halal ya, sebenarnya sah-sah aja gitu ya untuk melakukan effort yang maximum effort kalau kata Deadpool, untuk menumbuhkan kekayaan kita. Kalau misalkan dengar dari nasihat orang tua kita zaman dulu kan mereka banyak yang bilang harus jadi pengusaha dong gitu kan. Kalau pengusaha kayaknya lebih keren, atau atau stereotipnya kayaknya lebih banyak uang. Iya. Tapi yang harus teman-teman pahamin ya tidak semua orang itu Dilahirkan berbakat jadi ya. pengusaha. Itu karena itu butuh bakat ya. Jadi pengusaha itu butuh bakat. Nggak semua orang terlahir berbakat jadi pengusaha. Dan kita harus pahami juga yang namanya usaha bisnis ya sebenarnya sih high risk high return ya. Betul. Ya sebenarnya semua hal ya, karena ya kita kerja juga kita nggak pernah tahu nih company kita besok gulung tikar amit-amit atau enggak ya. Tapi at least kalau ngelihat teman-teman yang jadi pengusaha sih kayaknya sedikit lebih nggak jantungan gitu ya, tiap bulan seenggaknya tahu oh dapat gaji segini, lebih predictable lah. Tapi kalau yang namanya jadi pengusaha tuh bener-bener bisa naik turunnya
luar biasa dan it's not for everyone ya, apalagi buat yang Lemah jantung. lemah lemah jantung dan gampang kagetan. Dan kalau dari kami berdua, memang dari awal secara sadar dan secara apa ya, secara sadar dan tahu diri kali ya, udah tahu bahwa kami kayaknya nggak berbakat nih jadi pengusaha, jadi ya udah konsisten aja di jalur karyawan. Dan ya here we are gitu kan, 10 plus years later ternyata jadi karyawan bisa juga kok punya hidup yang mapan. Dan satu hal lagi soal making money, ini kita juga udah sering bahas sih di video-video sebelumnya, yang namanya ya usaha kan memang kita bisa selalu mengusahakan yang terbaik ya. Kalau ngomongin karir nih misalkan di kantor ya kita selalu bisa try to give our best effort. Tapi apakah selalu berbanding lurus dengan income-nya naik? Ya maksudnya jadi karyawan saya udah 100% atau bahkan 110%, apakah sudah pasti gaji saya dinaikin atau saya dipromosi? Belum tentu, banyak faktor. Jadi kalau making money itu nggak selalu bergantung sama kita. Tentunya kita terus harus kasih yang terbaik karena kan success is preparation meets opportunity. Nah, sampai opportunity-nya datang tentunya kita harus prepare. Nah, tapi kapan datangnya kan nggak ada yang tahu. Nah, itulah banyak faktor X-nya in making money gitu ya. Jadi teman-teman harus sadari bahwa nggak, kalau ya about building wealth nggak bisa rely ke making money aja gitu. Betul. Nah, makanya kita punya mindset yang kedua, yaitu saving money. Nah, saving money ini yang selama ini kami gaung-gaungkan ya, tema besar channel ini ya adalah tentang frugal living ya. Intinya gimana kita mengelola dengan cermat semua income yang sudah masuk, yang sudah jadi bagian dari perbendaharaan ya, yang udah masuk lah duit kita kelola dengan baik supaya kita bisa nikmati value yang maksimal dari uang tersebut gitu. Yang sering orang lupa adalah kesannya semua uang itu harus dinikmati sekarang, semua uang itu harus dinikmati saat ini karena gue muda cuma sekali atau karena gue FOMO sama teman-teman dan sebagainya. Jangan lupa bahwa kita juga harus mikirin diri kita di masa yang akan datang. Nah, itu yang suka nggak dipikirin teman-teman gitu ya. Kira-kira pensiun masih 30 tahun, 40 tahun lagi. Ntar aja mikirnya. Padahal semakin lama kita menyiapkan masa depan, semakin lama kita menyiapkan uang dana pendidikan, semakin lama kita mempersiapkan hari tua, dana pensiun, apapun itu gitu ya. Nominalnya sebenarnya jadi kecil gitu. Kalau kita pikir angka, wah dana pendidikan bisa ratusan juta atau MM-an bahkan buat yang mau kirim anak ke luar negeri gitu ya. Amin, bisa terkirim ya, amin. Kalau kita anaknya mau berangkat besok terus uangnya harus disiapin buru-buru ya memang kelihatan gede, tapi kan itu anak nggak tiba-tiba gede gitu kan, perlu ada waktu 15 tahun untuk kita mempersiapkan, 16 tahun untuk kita mempersiapkan. Nah, itulah pentingnya kita punya mindset untuk hari ini uang yang kita terima nih kita bagi nih untuk dinikmati sekarang sama untuk dinikmati di masa depan. Iya bener banget nih, kalau ngomongin saving money kita nggak bisa nunggu sampai duitnya banyak. Ya ini sih miskonsepsi yang salah ya menurut saya. Banyak orang yang bilang, aduh ini gue gajinya masih UMR nih, mas baru gue juga kerja cuma 5 juta, mana bisa gue nabung. Sebenarnya bisa nabung dan harus dibisain walaupun cuma sekecil 100.000, 200.000 sebulan. Iya, walaupun kayaknya kecil banget nih, nggak ada artinya kalian nabung 100.000 sebulan mau kumpul apaan. Tapi sebenarnya jauh lebih penting kekumpul apaan atau berapa banyak, lebih penting kita bangun habitnya. Karena kalau kita udah kebiasa nabung, nanti waktu rezekinya ditambahin, gajinya dinaikin, kita pun ada lebih bisa punya tendensi untuk bisa nabung lebih banyak. Jadi kalau misalkan sudah terbiasa mengelola uang dengan baik, waktu jumlahnya kecil, nanti pas ada uangnya banyak, kita udah terbiasa nih. Kayak kita olahraga gitu ya, angkat beban itu kan kita nggak bisa langsung angkat 20 kilo gitu. Kan mulai dari 3 kilo, pelan-pelan terus naik 4 kilo, 5 kilo. Ya begitu juga dengan mengelola keuangan kali ya. Maksudnya kalau kita nunggu, ntar aja deh tunggu kalau gaji gue 100 juta, gue baru mau mulai nabung kan biar berasa tuh langsung jebret gitu nabungnya banyak. Tidak bisa Ferguson, tidak seperti itu. Karena percayalah, kalau kita nggak mulai belajar biasain nabung dari gaji UMR, nanti kalau pas udah 100 juta juga habis aja. Karena ngabisin uang itu nggak perlu latihan, percayalah. Ciklo sering ngomong nih. Iya. Ngabisin uang nggak perlu latihan, nggak usah pakai pemanasan,
Habisin mah gampang gitu, tapi justru yang susah kan kita nahan diri, nabung, self control itu yang harus kita latih gitu. Betul. Iya, kalau ditanya lebih penting mana making money atau saving money, menurut kami ini susah ya, karena buat banyak orang ya skenario-nya beda-beda gitu. Buat orang-orang yang mungkin ada di level early career, baru punya uang gaji itu UMR lah gitu. Ya mungkin tadi yang Klo bilang ditabung juga paling 100.000 200.000, kok gue mau fokus making money aja deh, gue mau fokus ngembangin diri, gue mau Kejar dari karir. karir gue kejar, terus gue ikut training segala macam supaya income gue naik. Nggak salah juga gitu, tapi yang tadi Klo bilang soal melatih diri untuk punya tabungan, itu sebenarnya kita lagi memposisikan diri kita tuh patuh kepada satu budget gitu. Nah, dengan kita terbiasa punya budget, kita tuh jadi bisa nakar tiap bulan hidup kita tuh sebenarnya butuh berapa sih gitu. Nah, itu tuh yang mahal. Karena kalau kita ya udah ngelosin aja gitu, akan selalu ada opsi-opsi. Ambil utang, ambil cicilan, bayar belakangan, pinjol, kartu kredit. Bukannya itu jahat ya, bukannya produk-produk itu nggak bagus. Cuman kalau kita terbiasanya ke arah sana, nanti mindsetnya kesetel. Oh, nanti ada lagi, nanti bisa pinjam lagi, nanti apa. Tapi di balik nih, kalau kita nyetel mindset yang benar, artinya kita setel, oh saya tuh punya uang segini, saya harus cukup dengan uang segini. Saya belum musimnya nih, belum waktunya saya liburan ke Bali. Ya berarti saya liburannya ke Ancol aja, sama pantainya, pantai juga gitu ya. Bau-bau ikan juga, bau-bau laut sama gitu. Saya belum bisa nih makan di restoran Omakase. omakase, saya makannya lele pinggir jalan aja, pecel lele, sama-sama ikan gitu ya, sama-sama tinggi protein. Jadi itu yang harus kita latih teman-teman, tahu diri untuk kita nih ada di level mana saat ini, dan ya udah cukup dengan yang itu gitu. Ingat tadi ya bahwa kalian juga punya kewajiban sama diri kalian sendiri di masa depan untuk ya mencukupkan kebutuhan Nanti di dia masa juga depan, nanti di masa dirimu depan sendiri. gitu, dirimu sendiri. Mindset yang ketiga adalah growing money. Tadi kan kita udah bahas nih ya soal building habit, saving money, hemat biar bisa nabung sedikit-sedikit. Nah, kalau udah ditabung juga kita harus smart nih, mau tabung di mana ya, yang maksimal returnnya. Kan nggak mungkin kita taruh di bawah bantal doang. Bisa hilang, bisa dimakan, digigit tikus, wah ada Iya. tikus di bawah bantal ya kan. Ya kita juga harus pikir nih instrumen apa ya yang kira-kira paling cocok untuk saya, karena lagi-lagi tiap orang kan risk appetite-nya beda-beda. Iya. Dan kita pastinya nabung kan kita ada satu financial goal yang mau kita tuju, dan itu kan juga window-nya beda-beda ya, kayak tadi Iya. saya bilang kalau kita nabung untuk dana pensiun masih 20-25 tahun lagi, sama kita nabung untuk nikah tahun depan kan pasti beda nih Time window-nya. time window-nya, dan jauh kan, yang satu tahun depan, yang satu 20 tahun lagi, tentunya ya harus dipilih instrumen investasi yang berbeda juga. Contohnya dalam rumah tangga, kami punya namanya dana darurat. Dana darurat ini kepake nih waktu papa mertua sakit. Ya, jadi papa serangan stroke waktu itu, dan dana darurat ini akhirnya kepake buat nggak cuman pengobatan, tapi juga buat renovasi rumah, karena di rumah orang tua nggak ada kamar di lantai 1, buat naruh buat menaruh papa mama di apartemen sementara rumahnya direnovasi, dan sebagainya. Nah, untuk dana darurat ini tentunya kita kepingin taruh di instrumen yang mudah diakses ya. Jangan karena lihat wah nganggur nih, nggak ada keadaan darurat nih sama sekali, ya bukannya kita doain ya ada keadaan darurat, cuman ketika benar-benar kejadian, kalau teman-teman terlanjur taruh di instrumen yang tidak liquid, misalkan dana darurat gue beliin rumah, gede banget dana daruratnya, atau sesuatu yang nggak liquid susah dijual gitu, Ya, tukar kripto, Bitcoin, atau masukin ke saham gitu ya, bukannya instrumen itu jelek, tapi tidak tepat dengan kebutuhan teman-teman. Sedangkan kalau dana darurat ya tentu teman-teman kepengen taruh di misalkan deposito berjangka, atau misalkan teman-teman taruh di reksadana pasar uang. Jadi gunakan setiap instrumen yang ada sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tidak ada instrumen yang baik jelek gitu ya, yang jelek kita kalau kita salah milih gitu. Jadi kita harus pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi juga ini mungkin soal growing money dan saving money, kita juga harus sadar, buat aku ya, kita ada di musim hidup yang mana. Kalau kita ada di musim hidup di mana kita masih harus nyangkul, ibaratnya gue ya main income gue masih dari kerjaan, dari gaji tiap tanggal 25. Gue belum punya modal apa-apa buat
saving money, growing money gitu. Mungkin ya saat ini gue saatnya making money gitu ya, saatnya gue cangkul habis-habisan. Ya mungkin fokusnya teman-teman upayakan ke sana gitu. Jadi ingat nih dulu ya Sam, pas kita masih zaman-zaman fresh grad itu ya itu tadi yang di saat-saat tabungan ini cuma bisa 100.000, 200.000, mau nabung apaan gitu kan. Zaman itu belum ada aplikasi-aplikasi yang bisa, kalau mau beli saham gampang gitu kan, mesti ke bank dulu, ngomong sama RM-nya, ya masa kali cuma 100-200.000 tiap bulan. Mau buka deposito juga kayaknya ini mahalan bikin biliatnya gitu ya. Effortnya cari Harus ke banknya kendaraan itu, umum, iya. naik kendaraan Jadi umum ke bank. yang kami lakukan waktu itu ya udah 100-200 ribu itu ya Sampai tabung dibawa aja bantal? dulu enggak. Ya 100-200 ribu itu ya tabungnya di bank dulu aja, Checking account ya? checking account biasa, saving Iya. account biasa, sampai nominalnya udah lumayan nih. Kayaknya udah worth it kalau buka biliat deposito, udah worth it effortnya. Udah worth materai dan biliatnya, ya udah itu baru akhirnya kita beranikan diri untuk buka. Dan dari zaman dulu ya memang kita selalu prefer untuk nabung di deposito berjangka BPR karena ngerasa ini bunganya paling oke ya, maksudnya dibandingkan deposito bank umum. Kalau kami sih prefernya deposito BPR. Ini dari dulu ya, dari dulu pas udah buka pertama kali tuh, setelah dikumpulin di saving account cukup banyak, kita bukanya di deposito berjangka BPR. Dan zaman itu ya effort kan, karena harus langsung ke banknya, effort ongkos, effort Iya. waktu, bolak-baliknya biliatnya. Jadi ya udah kita harus ini maksudnya secara nominal harus make sure ini worth the effort Iya, gitu. betul. Nah pelan-pelan baru sambil kita belajar instrumen investasi yang lain, ya sekarang baru nih kita ada diversifikasi ke saham, ke obligasi dan lain-lain ya. Kalau saham sih ya utamanya untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan Yang anak. jauh-jauh pokoknya sifatnya, yang masih nanti-nanti. Tapi kalau untuk dana darurat sampai sekarang kami masih pakainya di deposito berjangka BPR. Ya kenapa ya? Karena kalau buat saya sih karena saya sudah terbiasa dari dulu, saya sudah nyaman, udah jelas resikonya kayak gimana, udah tahu bunganya jelas setiap bulan returnnya akan dapat berapa. Jadi ya udah deposito berjangka aja 1 bulan tapi di roll over terus Betul. gitu. Nah ini sebelum kami kenal dengan deposito BPR by komunal. Jadi memang sering, kalian pasti sering dengar ya kami ngomong mulu deposito BPR by komunal. Karena memang ini cerita hidup. Jadi dari Cloud dulu sebelum ada aplikasi ini pun kami nabungnya di deposito BPR. Dan deposito BPR by komunal ini benar-benar apa ya, jadi game changer, memudahkan kami untuk punya akses ke BPR-BPR yang kami susah kunjungi. Ya semua BPR relatif susah dikunjungi ya, karena kan cabangnya nggak ada di tengah kota, biasanya harus ke pertokoan mana, di ruko mana, harus masuk ke cabangnya segala macam. Nah sekarang nggak usah lagi, karena kalian bisa dapetin itu semua di deposito BPR by komunal. Dan ini bisa jadi opsi instrumen investasi buat kalian. Tadi kita bahas soal mindset, ada 3 mindset. Nah untuk kalian lagi di saving mindset, di saving money dan di growing money mindset, ini deposito BPR by komunal bisa jadi satu platform yang sama untuk 2 tahap keuangan ini. Jadi sebenarnya deposito BPR by komunal itu apa? Deposito BPR by komunal pada dasarnya adalah produk simpanan yang sudah jelas aman dijamin LPS dan sekaligus sebagai produk investasi rendah risiko dengan bunga tinggi hingga 6,75% yang cocok dijadikan opsi investasi yang tepat untuk menumbuhkan uangmu dengan lebih maksimal. Jadi ketika kita sudah mulai masuk ke tahap saving money dengan menempatkan dana di deposito BPR by komunal, kita pun secara nggak langsung sudah bisa growing money dengan lebih praktis dari satu aplikasi aja. Aplikasi ini kalian dapatnya di mana? Bukan di toko buku ya, tapi di Google Play Store atau di App Store. Download sekarang juga atau cek infonya di description box di bawah. Ya, jadi buat ibu-ibu gaptek seperti saya gitu ya, mungkin nggak kebayang kan aplikasi apaan gitu deposito BPR. Nah, ini dulu juga saya bingung gitu ya. Jadi gampangnya deposito BPR by komunal ini semacam aplikasi marketplace. Jadi kayak yang ibu-ibu suka belanja e-commerce, tahu Warna dong. oranye atau hijau ya. Iya. Nah, itu kan kalau di situ misalkan ya itu kan banyak tokonya, banyak banget ya, maksudnya segala macam kategori, mau baju, mau kosmetik. Nah, ini tuh seperti toko seperti apa ya, department store online atau mall online gitu. Tapi ya dalamnya itu semuanya BPR dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi kalau di download aplikasinya sekarang, dilihat itu bisa dilihat ini ada BPR dari Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari seluruh Indonesia. Itu semuanya ada di aplikasi. Jadi kita nggak usah ribet lagi gitu.
gitu, kunjungin BPR satu-satu dulu. Dulu kan harus nih kita kunjungin BPR A, BPR B, BPR C buat compare. Nah, sejak ada aplikasi ini udah gampang banget, tinggal buka aplikasi, terus kita di sini bisa langsung ngefilter maunya 6,75%, terus maunya ini yang berapa lama periodenya, tenornya, misalkan tenornya saya mau ikut 1 tahun aja biar nggak kecolongan gitu kan, misalkan nabung untuk nikah tahun depan biar nggak kecolongan, nggak kepake selama 1 tahun ini ya bisa. Atau ada juga yang mungkin seperti kami pakai ini untuk dana darurat, jadi butuhnya yang satu bulanan aja gitu kan, namanya untuk darurat kan, siapa tahu itu bisa juga. Dan yang saya salutnya lagi sama deposito BPR Baik Komunal ini adalah mereka benar-benar dikurasi. Jadi nggak sembarangan BPR yang bisa gabung di komunal ini, benar-benar yang ikutin aturan LPS. Jadi kan LPS sekarang bunganya untuk BPR di 6,75. Kadang-kadang kan ada ya BPR yang ya mungkin bisnisnya gimana, saya juga nggak ngerti, tapi bisa nawarin lebih dari itu. Misalkan nawarin 7,5%, ada nggak? Mungkin ada ya kalau dicari di luaran. Nah, tapi yang masuk di komunal ini adalah benar-benar yang semuanya ikutin aturan LPS. Karena sepatuh itu mereka benar-benar ngejagain kitanya gitu. Jangan sampai amit-amit ada yang nggak dijamin LPS. Jadi pilih manapun sebenarnya aman gitu ya. Kalau kalau untuk BPR yang sudah tergabung di komunal sudah aman, sudah pasti terjaminkan oleh LPS karena sudah dikurasi oleh tim komunalnya itu sendiri. Dan satu hal lagi yang sebenarnya saya suka juga adalah karena melalui aplikasi ini jadinya kita bisa support ekonomi daerah. Kan selama ini kan kita support ekonomi ya udah yang deket-deket aja BPR-nya yang sekitar kita, ya kan kita juga nggak bisa ya jauh-jauh misalkan demi ini mau support Kalimantan atau Sulawesi gitu, terus ribet banget gitu kan kita surveinya. Nah, sekarang karena bisa lewat aplikasi ya gampang banget, saya mau nempatin dana saya di daerah-daerah nih seperti yang kami lakukan juga, sengaja carinya BPR daerah karena pengen support pengembangan daerah nih, jangan Jakarta terus. Nah itu dimudahkan banget karena jadi ya semuanya udah diatur ya, antar jemput biliet juga semuanya sudah diaturin dari komunal, jadi kita taunya beres, taunya pokoknya lewat aplikasi aja. Nanti tahu-taunya kalau emang butuh biliet fisik nanti mereka aturin kurir untuk antar, dan pas kita butuh cairin nanti tinggal ngomong ke CS, nanti mereka juga aturin lagi kurirnya untuk jemput, jadi taunya semuanya beres kalau di komunal ini. Jadi itu tadi 3 money mindset yang penting buat jadi pondasi untuk kalian siap kaya. Pertama kita making money, lalu saving money, baru growing money. Buat kalian yang lagi mau belajar saving money dan growing money, deposito BPR Baik Komunal bisa jadi salah satu solusi yang tepat untuk bikin cuan kalian makin maksimal. Gimana? Ada pengalaman dengan deposito BPR Baik Komunal? Atau mau tanya-tanya lebih lanjut? Atau mungkin mau sharing-sharing pengalaman kalian dengan platform atau instrumen investasi lainnya? Silakan, boleh banget share di kolom komentar. Thank you guys so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Take care and see you guys next week. Bye-bye.